Apakah ada gunanya bagimu untuk bersembunyi seperti ini? Jangan lupa, kontrak Alexa masih dengan Dirgantara Entertainment. Popularitasnya masih milik Dirgantara Entertainment. Itu benar, Zalina Mira tiba-tiba mencibir ketika dia menarik diri dari cengkeraman Alan dan duduk. Alexa masih di bawah kendali kita. Dia seharusnya tidak mempertimbangkan pergi kemanapun. Aku akan mengikatnya dengan kontrak ini. Melihat Zalina Mira memulihkan semangat juangnya, Alan perlahan merasa lega. Dia meraih teleponnya dan keluar dari kamar rumah sakit untuk membalas telepon kepada asistennya. Ada apa? Direktur, seorang gadis muda muncul di agensi dan bersikeras melihat Alexa. Dia terus-menerus berteriak bahwa ada kehidupan yang dipertaruhkan. Tampaknya dia bukan hanya penggemar. Karena Alexa milik Dirgantara Entertainment, gadis muda itu pergi langsung ke Dirgantara Entertainment. Namun, dia tidak tahu, ini akan menyebabkan kehancuran Alexa. Apakah kau bertanya padanya ada apa? Dia tidak ingin memberitahu kami, jawab asistennya. Tapi, dari kelihatannya, ini sangat mendesak. Dia menolak meninggalkan lobi. Biarkan aku menanganinya ketika aku kembali. Alan menutup telepon sebelum kembali ke kamar. Zalina Mira sudah berganti pakaian. Aku akan kembali ke agensi. Alan mengangguk saat dia mengambil barang-barangnya sebelum kembali ke Dirgantara Entertainment di bawah perlindungan keamanan. Saat mereka memasuki lobi, asisten Alan berdiri di pintu masuk. Begitu dia melihat Alan, dia segera mendekati dan menunjuk ke gadis yang mondar-mandir. Itu dia, Alan mengangguk. Setelah mengantar Zalina Mira ke kantornya, dia kembali untuk menghadapi gadis itu dan bertanya, "Nona, aku mendengar kau sangat ingin menemui Alexa, ada apa?" Mendengar pertanyaan Alan, gadis berambut panjang itu dengan cepat berdiri dan menjawab, "Aku mencari dia untuk menyelamatkan hidup." "Selamatkan hidup? Bisakah kau memberiku detail kontaknya?" Dia bertanya dengan tulus. "Aku harap kau bisa membantuku." Alan tetap diam selama beberapa detik sebelum menjawab, "Maaf, aku direktur agensi ini dan Alexa adalah model agensi ini. Demi keselamatan Alexa, aku tidak dapat mengungkapkan informasi pribadinya. Tapi, kau bisa menceritakan semuanya padaku dan aku akan menyampaikan pesan itu pada Alexa. Adapun apakah dia akan menghubungimu, itu adalah keputusannya." Gadis itu sedikit tertekan, tapi dia mengerti kesulitan Alan. Jadi, dia memberitahunya segalanya. "Alexa berjanji untuk menyelamatkan seseorang, tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa itu. Orang ini saat ini dalam keadaan kritis. Itu sebabnya aku datang ke Dirgantara Entertainment. Aku sudah mencoba menghubunginya melalui radio dan beberapa jalan lain, tapi dia terlalu terkenal akhir-akhir ini. Melihatnya bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Aku harap kau bisa memberitahunya, tidak peduli apa yang telah dilakukan keluarga Justin padanya, orang ini tidak bersalah. Karena dia telah berjanji untuk menyelamatkannya, dia tidak boleh menarik kata-katanya." "Penyakit apa yang sedang kita bicarakan? Kenapa rumah sakit tidak membantu?" "Rumah sakit bisa membantu, aku tidak akan mencari Alexa. Aku sangat berharap kau bisa menyampaikan pesanku, terima kasih." Setelah berbicara, gadis itu menuliskan detail kontaknya dan menyerahkannya kepada Alan sebelum membungkuk padanya. Dia kemudian meninggalkan lobi. Alan melihat nomor telepon di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, dia meremas kertas itu dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Keluarga Justin. Setelah kembali ke kantornya, Alan segera menginstruksikan asistennya untuk menyelidiki Justin. Ternyata, Justin masih memiliki adik perempuan. Yang paling penting, dia menderita penyakit serius. Setelah melihat informasi dari asistennya, Alan bersandar di kursinya. Terkadang, menemukan satu kemungkinan, dengan keberuntungan semata, apa yang telah dicari terlalu jauh dan luas.
Kali ini, mari kita lihat siapa yang lebih sabar dan menjadi pemenang akhir. Tentu saja, tidak mungkin dia akan menyampaikan permohonan gadis ini kepada Alexa. Di Jepang, Alexa sedang memotret beberapa foto mode jalanan. Sebagai model yang muncul di final JK, popularitasnya melejit dalam industri dalam waktu singkat dan dia menerima sumber daya yang tak terbayangkan. Kenzie duduk di sisi jalan dengan mengenakan jas parit. Dia sangat tenang dan santai. Dia hanya mengikuti tim fotografi dan diam-diam mengawasi istrinya. Setelah menyelesaikan syutingnya, Alexa menoleh untuk mencari Kenzie. Tapi, dia menghilang. Alexa mengambil ponselnya dari Natalie dan mengirim pesan ke Kenzie, "Kemana kau pergi? Apakah aku tidak diizinkan pergi ke kamar mandi?" Kenzie tertawa terbahak-bahak. Alexa dalam suasana hati yang baik ketika dia menggoda, "Jangan berlarian dengan sembrono. Hati-hati, aku mungkin tidak menginginkanmu lagi dan pulang ke rumah sendirian." Kenzie santai, tapi Gilang sangat sibuk. Mereka berdua di Jepang, tetapi sementara Kenzie berjalan-jalan santai, Gilang berada di hotel menghadiri konferensi video atas namanya dan mencatat informasi penting. "Jika Nyonya terus seperti ini, aku juga akan mengalami migrain." Adapun wartawan dari Black Label, ia telah kehilangan jejak Alexa selama beberapa hari terakhir. Setelah diselidiki dengan saksama, ia akhirnya mengetahui jadwal terbaru Alexa dan bergegas ke lokasi pemotretan Alexa. Menurut jadwal rahasia Alexa, dia tidak mungkin bekerja begitu saja. Selain itu, dengan kegigihan yang teguh, Alexa masih berhasil melepaskannya dan kembali ke Indonesia. Ini membuktikan betapa berhati-hati dia. Semakin berhati-hati Alexa, semakin ingin tahu dia terhadapnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Alexa selamanya akan tetap waspada seperti ini. Adapun orang itu yang mengantarnya ke bandara di AS, dia yakin dia akan muncul lagi. Untuk mencari tahu tentang kondisi persis Adira, Alan menginstruksikan seseorang untuk mengambil catatan yang dia perolehi dari tempat sampah. Dia kemudian diam-diam menemukan alamat gadis itu. Gadis itu tidak berharap Alan muncul di rumahnya. Dengan asumsi dia memiliki pesan dari Alexa, dia dengan cepat membiarkan Alan masuk ke rumah dengan ceria. "Apakah kau datang hari ini untuk memberitahuku bahwa Adira akan diselamatkan?" Alan melihat ekspresi naif di wajah gadis itu dan dengan lembut melengkungkan bibirnya ke atas. "Bisakah kau memberitahuku kondisi Adira saat ini?" Gadis itu berpikir sejenak sebelum duduk di sofa di samping Alan. Dia ragu-ragu mulai menjelaskan, "Aku bertemu Adira di sekolah menengah, dan kami kemudian pergi untuk belajar di luar negeri bersama. Sayangnya, ginjal Adira tidak sehat dan kami tidak beruntung mencari donor yang cocok. Akhirnya, penyakit Adira memburuk, jadi kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia." Pada waktu itu, Justin membawa Alexa untuk melakukan tes. Setelah semua tes di masa lalu gagal, Alexa adalah satu-satunya yang sepenuhnya cocok. Gadis itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas. "Setelah itu, kami mengetahui tentang insiden dengan Sandiga Entertainment. Adira tahu kakaknya salah, jadi dia tidak mengemukakan janji Alexa lagi. Dia tahu keluarga Justin terlalu banyak berutang pada Alexa. Karena ini, Adira bertengkar hebat dengan keluarga Justin. Saat ini, dia sendirian di rumah sakit. Sebenarnya, aku ingin mencari Alexa sejak lama. Tapi, Adira terus menghentikanku. Tapi, kondisi Adira terus memburuk. Aku benar-benar khawatir dia tidak akan bisa melakukannya. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mencari Alexa. Bukankah Alexa di agensimu? Itu sebabnya aku datang untuk mencarimu." Gadis itu adalah orang luar di industri dan tidak tahu seberapa gelap dan kotornya. Dia hanya mengetahui bahwa Alexa adalah milik Dirgantara Entertainment, tetapi dia tidak tahu seberapa buruk hubungan Alexa dengan Dirgantara Entertainment.
Aku sudah cukup lama menoleransi. Sejak Alexa membuat janji, dia harus menindaklanjutinya. Bahkan dokter sudah mengatakan bahwa orang normal dapat melanjutkan fungsi tubuh normal dengan satu ginjal. Setelah mendengar penjelasan gadis itu, Alan mempertimbangkan situasi di benaknya sebelum bertanya, apakah dia dalam kondisi serius? Ginjalnya gagal dan dialisis belum cukup untuk mengurangi rasa sakitnya, jawab gadis itu ketika suaranya tercekat. Alan mengangguk, aku sudah menghubungi Alexa. Tapi dia sepertinya tidak mengingat hal ini dan belum memberiku jawaban yang tepat. Ditambah lagi, dia saat ini di Jepang dan aku tidak punya cara untuk berbicara dengannya secara pribadi. Wajah gadis itu menjadi pucat saat dia menggigit bibirnya. Pada akhirnya, dia mengangguk, tidak apa, terima kasih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.